Selamat malam ya. Sebenarnya boleh perkenalkan dulu nggak, siapa gitu? Eee, nama nama saya Fadli dari apa, dari komunitas Hyperyo Batam. Di sini apa, di Hyperyo Batam saya menjabat, sebagai ketua komunitas ya. Oke. Oke, ngomong-ngomong soal Hyperyo Batam nih, mmm, gimana sih, pertama kali terbentuk atau sejarahnya Hyperyo Batam sendiri gitu, sehingga bisa menjadi komunitas yoyo di Batam gitu? Kalau sejarahnya, dulu namanya bukan Hyperyo Batam ya, dulu namanya Spinner Batam. Oke. Bentuk 2015, masih 3 orang. Terus cuman sampai setahun 2016, vakum. Eee, Kalau dibilang bubar ya masih ada apa, Masih ada yang sosial penting? medianya masih aktif, masih dipegang gitu. Terus 2018, ngumpul lagi tapi dengan anggota baru, terus, makanya apa, ganti nama baru lagi jadi Hyperjaya Batam. Dari 2018 sampai sekarang aktif ya, berarti sekitar 3 tahun Oh, udah 3 tahun kalau terbentuk. Hyperjaya Batam ya. Kalau Yaya Batam ya udah 5 tahun lah. Ya, oke oke. Ngomong-ngomong soal yoyo nih kan, yoyo banyak gitu kan divisinya, boleh jelasin nggak secara singkat gitu, Fat, divisi di yoyo itu apa aja gitu? Kalau divisi di sini divisi, gaya bermain yoyo Mhm, yang biasanya udah dimainkan oleh banyak orang dan diakui secara, organisasi yoyo internasional IEF, dimasukin kategori lomba kategori kontes mhm, di, kontes-kontes, tingkat, nasional sampai dunia misalnya. iya iya Yang kayak pertama gitu. itu ya apa, ada dia ada 1A sampai 5A. Kalau 1A itu nama lainnya itu, single single string trick. Ya ya kayak main yoyo biasa pada umumnya, cuma pakai satu yoyo gitu. Yang paling umum banyak dimainkan, semua orang. Mhm, Eee, Habis itu, 1A, 2A itu nama lainnya, looping trick. Dia pakai yoyo yang tipenya, klasik gitu kan. Kalau 1A tadi kan pakainya yang butterfly gini, yang oke. lebih lebar. Kalau apa, 2A itu pakai yang kayak gini, tapi 2. Dan triknya itu, lebih apa, kalau dia kayak gini, saya nggak bisa pula 2A. Cuma Oke. Tapi pakainya 2 tapi tangan gitu? ya pakainya 2 tangan. Karena saya tidak ahli jadi cuma 1 tangan doang. Tapi di komunitas kami ada yang main, 2A. Oke. Terus, kalau 3A, 3 itu kan nama lainnya double string trick, itu pakai yoyo yang ini juga, cuman dia 2. Jadi Mhm, bisa apa, eee, triknya kayak trik yang 1A biasa cuman kayak 2 gitu iya, dikombinasiin. berarti pakai 2 Kalau yoyo 4 ya? ya Pakai 2 2 yoyo. yoyo? Yang kalau bisa sih biasanya sih pakai 2 yoyo yang sama, cuman ada juga yang beda yoyo tapi, tipe yoyonya tipe yoyo yang kayak gini. Yang butterfly ya? Iya. Terus, ada 4A, Oke. atau nama lainnya off string. Dia, tipe yoyo yang unik gitu. Kalau yoyo itu apa, eee, string atau talinya nyangkut di yoyo gitu kan, Mhm. dia lepas. Jadi misalnya mainnya gini, Itu bisa dilempar-lempar di gitu ya? ya dilempar-lempar gitu, tangkep gitu. Oke. Terus, tadi 4A, ada 5A. Iya. Mirip kayak 1A cuman dia tambahannya ini, ada kayak bandul kalau atau istilah luarnya counterweight. Oke, counterweight. Bisa dadu, bisa bola, bisa
kepala boneka atau lain-lain gitu. Yang penting apa bisa dijadiin kayak bandul gitu deh. Pemberat ya? Iya, Penyeimbang. berat. Oke. Itu sih yang di banyak dimainkan pemain yoyo lain pada umumnya divisinya, terus diakui sama organisasi yoyo dan masuk kontes gitu. Oke. Oke, selanjutnya balik lagi ke masalah komunitas nih. Kan kira-kira kegiatannya apa aja sih sebelum pandemi dan mungkin pas pandemi ini gitu kan? Kan kita nggak boleh kumpul nih pas pandemi gitu. Jadi apakah masih melakukan gathering atau bagaimana? Gitu. Sebelum pandemi apa namanya? Sebelum pandemi ya kayak komunitas yoyo pada umumnya kita seminggu sekali hari Sabtu atau Minggu di alun-alun kota ngumpul, eh, terus ya main biasanya main yoyo, sharing trick atau terus kadang sharing, terus terakhir apa kalau yang terakhir ini kita ada kayak simulasi untuk kontes gitu kan. Oh, Jadi belajar untuk judging juga, terus untuk apa member lain belajar untuk gimana apa freestyle atau perform saat kontes gitu kan. hmm. Kalau pas awal pandemi kita karena nggak boleh ngumpul sama sekali, jadi nggak ada gathering di apa ngumpul di luar. Jadi kadang kita gathering online kayak gini sih, apa meeting online kayak ini. Di grup WhatsApp. Tapi ya di grup WhatsApp atau kadang apa eh, kayak pakai Zoom atau Google Meet juga gitu. Oke. Eh, Cuman kalau karena sekarang di Batam nggak belum seketat apa yang di kota-kota lainnya gitu, Hmm. masih boleh ngumpul, cuman nggak boleh rame, masih apa harus pakai masker gitu kan. Hmm. Jadi apa gathering gathering pada apa gathering rutin biasanya tetap kami jalankan gitu seminggu sekali. Oke, tapi sesuai dengan protokol kesehatan ya gitu. Mas- Ya standar. Ya, biar aman. Oke, terus satu pertanyaan apa ya yang saya kadang-kadang pertanyakan juga gitu. Kenapa sih di masa digital ini kan lebih memilih untuk bermain yoyo gitu? Maksudnya kenapa nggak bermain game atau yang lainnya gitu? Ya jawaban jawaban bercandanya ya karena nggak ada yoyo digital. Nggak ada kan. Yoyo digital. Ya, jawaban ya kalau seriusnya apa ya kalau apa ada ininya masing-masing sih. Kalau kalau yoyo kalau ada yang masih main yoyo itu berarti dia eh, bisa dibilang gimana ya? Eh, Bukan kalau misalnya kalau kan yoyo ini juga kadang bisa jadi termasuk permainan yang musiman juga gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalnya ada yang main yoyo pas nggak musimnya gitu ya berarti dia eh, udah hitungannya udah bukan main doang, udah masuk jadi hobi gitu. Oke, Terus oke. ya yoyo nggak ada yang bisa gantiin gitu kayak hobi-hobi lainnya, apalagi hobi-hobi mainan yang lainnya gitu kan. Hmm. Soalnya ya apa punya kesenangan sendiri gitu, punya rasa rasa kepuasan sendiri. Oke. Jadi punya rasa kepuasan sendiri ketika main yoyo gitu ketimbang apa permainan-permainan yang lainnya gitu ya. Jadi udah klop lah gitu. Hmm. Ya dari segi bermainnya, dari segi Nah, kalau kalau saya apa juga itu kan selain main juga koleksi gitu. oh iya, Kadang kadang yoyonya langka atau apa bentuknya bagus, warnanya bagus, koleksi makanya ada banyak. oke. Ngomong-ngomong soal koleksi nih, kan harganya kan relatif gitu kan ya. Maksudnya ada yang murah, ada yang mahal, terus apalagi tadi udah disebutin juga ada yang langka gitu. Dan kenapa sih gitu? Lo rela gitu kan untuk ngeluarin uang untuk ngebeli yoyo yang harganya ya mungkin relatif mahal gitu lah. Untuk harga sebuah mainan gitu. Ya Contohnya kalau kayak dari contohnya kayak
Duncan Barakuda tadi gitu. Ya kalau dari aku sendiri dari dua sisi sih. Pertama dari sisi pemainnya gitu kan, dari sisi untuk bermainnya. Kadang kalau milih Yoyo sampai harganya bisa di atas harga yang orang awam kira mahal, itu biasanya milihnya karena ya pertama bahannya gitu kan. Oke. Terus bentuknya kadang ada yang bentuknya bulat gitu, ada yang tajam gitu kan sudut-sudutnya. Terus bisa jadi dari warna, Oh iya. terus dari bahan, terus kayak ada fiturnya, misalnya kan ada yang tengahnya itu ada cekungan gitu, Udah bisa cukup dipakai kalau fingerprint ya. istilahnya finger spin gitu, yang kayak gini. Yang muter-muter. Terus iya, biasanya kalau kalau dari segi pemain pasti milihnya dari faktor-faktor itu untuk milih sebuah yoyo. Ya kalau harganya mahal ya pasti ya namanya ada harga pasti ada rupa gitu. Hmm. Yang pertama yang sekali paling dari segi bahan. Kadang ada yang bahannya aluminium biasa gitu, ada yang aluminium tipe, kalau di biasa tipe 7075 gitu kan. Oh iya tuh. Atau ada istilahnya yoyo dengan dua bahan metal berbeda gitu, atau bimetal. Hmm. Terus ada yang bahannya titanium, itu titanium bisa paling mahal itu, Iya sih. karena dari segi kekuatan tahan bantingnya juga. Oke. Kalau dari sisi kolektor ya kayak tadi bilang pertama ya bisa jadi langka gitu kan, karena nggak produksi lagi, Hmm. atau karena edisi terbatas bisa juga, atau karena cuman produksinya dikit gitu, cuman misalnya ada 100 di dunia atau 500 di dunia. Oke. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya apa ya? Ekosistem, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir aja ya, digabungin. Jadi gimana sih ekosistem yoyo di Indonesia sampai saat ini gitu, di tahun ini gitu. Terus eh, harapannya apa sih untuk permainan yoyo di Indonesia sendiri gitu. Itu aja. Kalau dilihat dari scene yoyo di Indonesia saat ini, kebanyakan sih dari dulu awal yoyo masuk ke Indonesia itu sampai sekarang itu biasanya biasanya ramenya itu pas lagi musimnya atau pas lagi hype-nya gitu. Kayak 2015 2016 dulu itu lagi musimnya kartun di Global TV itu, Blazing Teen gitu. Closing games. Jadi karena hype-nya itu, jadi banyak orang yang istilahnya di luar penggiat atau penghobi dari komunitas yoyo gitu, yang main yoyo gitu. Ya makin hype-nya makin boomingnya makin turun, cuman tersisa beberapa aja yang serius menekunin hobi ini gitu. Terus kalau dari segi komunitasnya secara se-Indonesianya, se-nasionalnya masih aktif sampai sekarang, apalagi yang di grup Facebooknya, di komunitas online gitu masih banyak anggotanya. Cuman kalau kita lihat dari komunitas-komunitas daerahnya gitu, beberapa udah ada yang istilahnya mati gitu kan, ada yang baru tumbuh gitu. Hmm. Jadi kalau kita bilang ekosistem ya Indonesia gimana sekarang, ya lagi turun gitu kalau secara keseluruhannya. Apalagi situasinya lagi kayak gini gitu kan. Kan yoyo kan Hmm. lebih enak main bareng-bareng gitu, main-main sharing gitu kan, sharing-sharing trik. Tapi eh, beberapa, maksudnya kadang ada juga yang kemarin kami dapat member baru gitu, Hmm. karena kebetulan lagi pandemi, jadi dia Oh, nemu yoyo gitu untuk nambah hobi barunya. oh ya, jadi ada Jadi keuntungannya juga ya. tadi ya, ya mudah-mudahan apa eh,
kita nggak bisa pungkiri juga kalau Yoyo untuk sekarang di Indonesia scene-nya itu harus kayak jadi mainan musiman gitu. Mhm. Tapi ya mau tahu nanti ke depannya ada pemain-pemain dari Indonesia yang bisa bikin prestasi di tingkat dunia atau tingkat internasional gitu kan. Jadi Yoyo nggak cuman jadi mainan yang musiman gitu. Bisa jadi kayak hobi mungkin setingkat BMX atau skateboard gitu. Jadi Oh, ya. nggak harus musiman dulu harus sama. Oke. Ya. Udah itu aja. Sangat menarik sekali ya jadi permainan Yoyo ini gitu. Jadi Yoyo itu bukan cuma sebuah permainan yang dulu kita kenal lagi gitu sebagai yang cuma bisa permainan naik turun gitu, tapi udah bisa apa namanya tuh berkembang sampai ada kompetisinya juga ya gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Fadli atas waktu yang waktu kali ini udah menyempatkan untuk saya wawancarai gitu ya tentang komunitas Hyper Yoyo Batam ini. Ya semoga komunitas Yoyo Hyper Yoyo Batam ini makin berkembang lah gitu dan nggak hanya Hyper Yoyo Batam doang tapi satu Indonesia juga bisa Iya. komunitas Yoyonya bisa berkembang lah gitu. Oke, Iya. ya terima kasih sampai jumpa.